Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya di mana saja berada, saya akan melakukan resensi buku ya terhadap sebuah buku. Ini judulnya Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, jilid 3, terbitan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah ya, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemudian di belakangnya ini ada kutipan surat Ali Imran ayat 105, dan juga ini penerbitnya dari Suara Muhammadiyah. Oke, sudah bisa dibaca ya. Kemudian di belakang ini ada ayat wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Quran surat Al Imran ayat 105. Kemudian di bagian tepinya ini ada tulisan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Ada angka 3-nya, kemudian di sebelah kanannya ada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Oke. Kemudian yang selanjutnya, saudara sekalian, saya ingin membacakan di dalamnya. Ini tadi covernya sudah saya sampaikan. Kemudian di bagian lembar yang kedua ini ada judul, kemudian tulisan penyusun, penyunting, penyunting pembantu, desain sampul, tata letak isi, kemudian diterbitkan pertama kali oleh, dan seterusnya. Saya sampaikan bacaannya, saya sampaikan keterangannya. Ini nanti para pemirsa bisa melihatnya di sini, bahwa judulnya Himpunan Putusan Tarjih 3. Adapun penyusunnya adalah Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Penyunting utama Profesor Dr. Haji Syamsul Anwar MA. Kemudian penyunting pembantu Amiruddin dan Ramadhani Adiyatama. Desain sampul Amin Mubarak, dan tata letak isi Kair ya. Diterbitkan oleh penerbit Suara Muhammadiyah atas seizin penyusun yang beralamat di Jalan Gajah Madahan 43 Yogyakarta. Kemudian ada alamat Facebooknya, emailnya, kemudian diterbitkan pertama kali cetakan pertama Mei 2018. Hak cipta penerbit Suara Muhammadiyah 2018. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang dengan ISBN 9786029417197. Kemudian pengantar penyunting yaitu dari Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Syamsul Anwar. Ini ada di halaman Romawi ke 5 sampai halaman Romawi ke 12. Jadi ada 7 ya, ada 7 halaman. Yang terakhir di halaman 12 Romawi ini penyunting Profesor Dr. Haji Syamsul Anwar MA, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya, ini para pemirsa bisa melihatnya ya. Kemudian di halaman 13-nya ini pengantar dari penerbit Suara Muhammadiyah. Ini ada pengantar penerbitnya dari Suara Muhammadiyah. Oke, para pemirsa di mana saja berada, kemudian daftar isinya ada di halaman 15 Romawi. Ya, ada di halaman 15 Romawi. Dan sebelum saya lanjutkan, perlu diketahui bahwa buku ini
memiliki ketebalan sampai halaman terakhir, termasuk ini termasuk daftar pustaka ini ya. Ada 684. Ya, ada 684 halaman ya. Ada 684 halaman sehingga buku ini cukup tebal ya. Ya, ini terakhir adalah kesimpulan dan daftar pustaka. Oke, para pemirsa di mana saja berada, saya akan menyampaikan daftar isinya. Buku ini isinya apa saja ya. Ini untuk membaca daftar isinya juga ini cukup banyak. Oke. Oke, saya bacakan daftar isinya, bisa disimak nanti, mungkin ada hal-hal yang mau diketahui secara khusus bisa dicari di halaman yang saya sebutkan ini. Tadi pengantar penyunting sudah ya, dari PP Majelis Tarjih dan Tajdid, pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemudian ada pengantar penerbit, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian daftar isi di halaman ini, halaman 15 Romawi. Bagian pertama yaitu keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-26 tentang etika politik dan etika bisnis, manhaj tarjih dan pengembangan pemikiran Islam, tentang pornografi dan porno aksi, hisab dan ruqyat, dan rekomendasi. Oke, ini bagian pertama. Lalu kita lihat halaman per halamannya. Tanfid keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-26. Bab 1 etika politik dan etika bisnis. Ini ada di halaman 9. Etika politik ada di halaman berapa? 9. Etika bisnis ada di halaman berapa? 15. Jadi silakan bisa dikutip ini ya. Kemudian yang berikutnya manhaj tarjih dan pengembangan pemikiran Islam. Ini di halaman 29 ya. 29 sampai 31. Nah, kita menginjak ke bab ketiga. Bab ketiga ini para pemirsa di mana saja berada adalah pengembangan himpunan putusan tarjih. Apa yang dibahas di sini? Ini yang A adalah pengobatan alternatif. Nah, pengobatan alternatif, silakan nanti bisa dibaca. Kemudian puasa tatawu, ya puasa tatawu atau puasa sunat ini ada di halaman 40. Kalau tadi pengobatan alternatif ada di halaman 31, nah puasa tatawu ini ada di halaman 40. Kemudian mengenai sholat Jumat ini ada di halaman 58 dan merawat jenazah ada di halaman 67. Nah, kemudian yang bab 4 ini. Bab 4 adalah keputusan pornografi dan porno aksi. Nah, bagaimana pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid tentang pornografi dan porno aksi ada di halaman 69. Lalu di yang berikutnya bab ke-5 ini hisab dan ru'yah. Mengenai hisab dan ru'yah. Ada di halaman berapa? Ada di halaman 75. Kemudian yang berikutnya ini bab ke-6. Buku ini di bab ke-6 memuat tentang rekomendasi Munas Tarjih ke-26. Rekomendasinya yang A adalah etika politik, halaman 79. Etika bisnis juga halaman 79. Fikih perempuan juga halaman 79. Serta tentang hisab dan ru'yat ada di halaman 80. Nah, ini cukup banyak ini ya. Untuk daftar isinya saja ada berapa lembar ini. Jadi mulai lembar ke halaman ke 15 sampai halaman 22, 15 sampai 27 halaman. Daftar isinya saja. Sehingga ini juga agak panjang membaca daftar isinya saja. Maka ini menjadi buku yang cukup tebal ya, harus telaten. Maka saya akan membacakan bagian kedua dari buku ini. Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-27 yaitu tentang fikih tata kelola, tuntunan seni budaya,
beberapa masalah ibadah dan muamalah, serta pedoman hisab Muhammadiyah. Ini ada di bagian kedua. Lalu sekarang kita lihat per halamannya. Tanfid keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-27, yang pertama adalah fikih tata kelola. Nah, fikih tata kelola para pemirsa di mana saja berada, yang bab 1 adalah konsep dan dasar syar'i tata kelola. Ini ada di halaman 87. Yang meliputi A. Fikih tata kelola halaman 87, B. Dasar-dasar syariah fikih tata kelola halaman 88, kemudian C. Beberapa prinsip umum tata kelola halaman 90. Lalu bab 2, tata kelola persyarikatan. Pendahuluan ada di 97, kaidah dan prinsip-prinsip tata kelola persyarikatan 98, tujuan penetapan kebijakan penerapan tata kelola yang baik halaman 102, serta yang D. Penjabaran kebijakan penerapan tata kelola yang baik halaman 102. Kemudian bab 3 para pemirsa di mana saja berada adalah pemberantasan korupsi dalam perspektif Islam halaman 107, yang meliputi pendahuluan definisi korupsi, kemudian C. Motif korupsi, D. Korupsi dalam pandangan Islam, kemudian yang E. Strategi pemberantasan korupsi dalam perspektif Islam, serta yang F. Penutup ini ada di halaman 107 sampai di judulnya ini 125. Ini bab ketiga ya. Lalu yang berikutnya ini bagian pertama ya, tadi fikih tata kelola. Kemudian sekarang bagian yang kedua, tuntunan seni budaya Islam. Tuntunan seni budaya Islam ini, keputusan tuntunan seni budaya Islam ada di halaman 128. Kemudian mengenai pendahuluan, landasan ideologis, teologis, serta landasan operasional ini halaman 129. Lalu bab 2, kebudayaan dalam kehidupan manusia. Ini ada di halaman 133, manusia dan budaya masyarakat, fungsi agama dalam perilaku masyarakat, serta manusia dan kebudayaan. Nah, semuanya yang ini bab kedua ini, pada bagian yang kedua ini, kebudayaan dalam kehidupan manusia ada di halaman 133 sampai dengan 135. Lalu yang bab ketiga, kesenian sebagai ekspresi kebudayaan, ini ada di halaman 137. Kemudian bab yang keempat, agama sebagai sumber nilai kebudayaan, yang meliputi A, B, C, D, E ya, F, G ini ya. Pengertian agama kepercayaan adalah kebutuhan manusia, Islam agama sepanjang masa. Kemudian agama sebagai sumber segala sumber, agama sebagai sumber nilai kebudayaan, serta agama dan pengesahan atau legitimasi nilai, dan Islam sebagai sistem nilai. Ini semua yang saya sampaikan di bab keempat ini ada di halaman 141 sampai 151 ya. Kemudian bab kelima, saudara sekalian, para pemirsa di mana saja berada, bab kelima ini konsep din al-Islam, kebudayaan dan kesenian. Nah, yang meliputi A. Pembagian kebudayaan menurut Islam di halaman 153. Kemudian karakteristik kebudayaan dalam Islam halaman 155, serta C. Pandangan Islam mengenai kesenian halaman 155. Ini tentang kebudayaan dan kesenian. Sekarang bab yang keenam, hukum Islam kesenian. A. Pendekatan pemahaman seni dalam Muhammadiyah halaman 159. B. Hukum beberapa bentuk seni halaman 163. Kemudian bab ketujuh, peta seni dan budaya Islam di Indonesia. A. Interaksi Islam dan seni dan tradisi lokal halaman 167. B. Tujuan berkesenian bagi seorang muslim halaman 169. Serta C. Kategorisasi lain seni Islam, yaitu bentuk dasar, bentuk baru halaman 171. Bab ke-8 para pemirsa di mana saja berada, strategi kebudayaan Muhammadiyah. Yang A. Potensi manusia untuk mengembangkan budaya. Ini halaman 173. Kemudian yang berikutnya B. 4 ciri strategi kebudayaan Muhammadiyah. Halaman 175. Lalu yang bab ke-9. Peran Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan gerakan budaya. Ini ada di halaman 177, serta peran Muhammadiyah ada di 181.
Kemudian bab 10 penutup ya dan rekomendasi ada di halaman 183 serta daftar pustaka ada di halaman 185. Ini para pemirsa di mana saja berada. Kemudian yang berikutnya saya bacakan poin atau ketiga ya. Bagian ketiga dari bagian kedua. Beberapa masalah ibadah dan muamalah. Bab 1, ucapan salam penutup sholat sebagai tambahan wa barakatuh. Ini ada di halaman 191. Kemudian bab 2 mengenai bacaan basmalah. Kemudian bab 3 mengenai masalah bunga bank, halaman 197. Para pemirsa di mana saja berada. Lalu yang berikutnya bagian yang keempat, pedoman hisab Muhammadiyah. Saya bacakan poin-poin babnya saja ya. Ini kayaknya agak panjang kalau dibaca semua. Untuk lebih mempersingkat saya bacakan judulnya saja, babnya saja. Ini di bagian yang keempat, pedoman hisab Muhammadiyah. Ini bab 1 tentang hisab. Ini ada di halaman 207 yang meliputi pengertian hisab, pengembangan ilmu falak dalam Islam, penggunaan hisab untuk menentukan waktu ibadah, serta macam-macam hisab yang ada di halaman 207 sampai halaman 217 ya. Kemudian bab kedua arah kiblat, pengertian arah kiblat, dalil-dalil yang berkaitan dengan arah kiblat, penentuan arah kiblat, langkah-langkah penentuan arah kiblat, serta contoh perhitungan arah kiblat. Nah, ini ada di bab 2 arah kiblat. Kemudian yang berikutnya adalah bab ke berapa ini? Bab ketiga, waktu-waktu sholat. Yang meliputi pendahuluan waktu-waktu fardu sholat, rincian waktu fardu, posisi matahari terkait waktu sholat fardu, langkah-langkah hisab awal waktu sholat, dan contoh hisab waktu sholat. Ini ada di halaman 235 sampai halaman 245. Lalu bab yang keempat, para pemirsa di mana saja berada, adalah penentuan awal bulan. Yang A adalah kedudukan hisab dan kriteria awal bulan. Kemudian yang B, pedoman penentuan awal bulan, serta yang C, contoh cara melakukan perhitungan 1 Syawal 1429 Hijriah untuk area kota Yogyakarta. Ini halaman 253 sampai halaman 261. Para pemirsa di mana saja berada, yang bab yang kelima adalah gerhana matahari dan gerhana bulan. A, B, C, D, ini saya bacakan, memahami gerhana, tuntunan syar'i tentang gerhana, kemudian cara menghitung gerhana matahari, cara menghitung gerhana bulan. Ini cukup lengkap ya para pemirsa di mana saja berada, ada di halaman 267 sampai 281. Lalu diakhiri daftar pustaka di halaman 285. Oke, para pemirsa di mana saja berada. Kemudian bagian yang ketiga dari buku ini yaitu keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-28 tentang fikih air, tuntunan menuju keluarga sakinah, tuntunan manasik haji. Tanfid keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-28 ya ini. Pertama, fikih air perspektif Muhammadiyah halaman 291 yang meliputi bab 1 pendahuluan krisis air di Indonesia halaman 293. Pandangan Islam ini ada di bab 2, pandangan Islam terhadap air, kemudian sumber dan siklus air, pengelompokan air, fungsi air, dan pola hubungan antara manusia dengan air. Ini dapat pemirsa baca di halaman 291 sampai halaman 308, jadi cukup panjang ya. Kemudian bab yang ketiga para pemirsa di mana saja adalah pengelolaan air dalam pandangan Islam, yang meliputi nilai dasar pengelolaan air dan prinsip universal pengelolaan air. Nah, ini ada di halaman 311 dan di halaman sampai halaman 319. Lalu yang berikutnya adalah bab yang keempat, perilaku memelihara air. Perilaku memelihara air yang meliputi pendidikan perilaku ramah air dan perilaku ramah air. Ada di halaman 329 serta kesimpulan di halaman 339 dan daftar pustaka di halaman 341. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ini babnya masih panjang ya. Kemudian bagian kedua dari bagian ketiga ya, tuntunan menuju keluarga sakinah, yang meliputi
pendahuluan Islam sebagai agama rahmah, kesetaraan perempuan dengan laki-laki, tantangan keluarga di era global. Ya, ini adalah di halaman 247 sampai dengan di halaman 352. Lalu yang bab kedua, konsep keluarga sakinah. Ini ada di halaman 355. Dan pernikahan sebagai pijakan pembinaan keluarga sakinah ada di halaman 374. Lalu bab 2, hak dan kewajiban dalam keluarga sakinah, yang ada di halaman 399, yang meliputi hak dan kewajiban suami istri, 399, hak dan kewajiban orang tua dan anak, 402, serta kewajiban antar anggota keluarga sakinah, keluarga inti di halaman 411. Lalu bab yang keempat, pembinaan keluarga sakinah. Yang A ini pembinaan aspek spiritual ada di halaman 413, pembinaan aspek pendidikan ada di halaman 418, pembinaan aspek kesehatan dan lingkungan hidup ada di halaman 422, serta pembinaan aspek ekonomi ada di 435, dan pembinaan aspek sosial, hukum, dan politik ada di halaman 445. Dan diakhiri pada bagian yang ketiga ini dengan penutup, kesimpulan, serta saran mewujudkan keluarga sakinah yang ada di halaman 461 sampai dengan 462, serta diakhiri dengan daftar pustaka di halaman 463. Demikian untuk bagian yang kedua. Lalu bagian yang ketiga adalah tuntunan manasik haji. Ya, ini tuntunan manasik haji sudah ada di buku ini, yang meliputi A, niat haji, B, talbiyah, C, mikot makani, kemudian D, tawaf, E, tarwiyah, kemudian F, wukuf di Arafah, G, Musdalifah, H, manasik selama di Mina, kemudian I, sholat, kemudian J, dam, kemudian K, badal haji, kemudian L, haji berulang kali, dan M, umroh berkali-kali. Umroh berkali-kali. Ya, ini yang saya sampaikan ada di halaman 465 sampai 509. Ya, jadi cukup panjang ya. Nah, ini tuntunan manasik haji. Lalu para pemirsa di mana saja berada yang dirahmati Allah. Bagian keempat yaitu keputusan musyawarah nasional tarjih ke-29, yaitu tentang tuntunan sholat 5 waktu dan fikih kebencanaan. Nah, adapun tuntunan sholat 5 waktu ini adalah cukup panjang. Jadi saya bacakan tata judulnya saja ya, tidak dengan detailnya. Tuntunan sholat 5 waktu ada di halaman 521, yang meliputi cukup lengkap. Ini mulai dari berdiri tegak di halaman 528 sampai dengan terakhir mengerjakan rakaat keempat bagi sholat wajib 4 rakaat di halaman 594. Nah, ini akan panjang, banyak sekali kata-katanya. Judulnya saya membacakan secara sekilas saja. Kemudian bagian yang kedua yaitu mengenai fikih kebencanaan. Juga saya bacakan poin-poinnya saja, yang meliputi dari konsep bencana, memaknai bencana, cara pandang mengelola bencana, pemenuhan dan hak korban bencana, masalah ibadah pada saat bencana, dan kesimpulan sampai dengan daftar pustaka ini ada di halaman 597 sampai halaman 683. Demikian para pemirsa di mana saja berada. Para pemirsa yang dirahmati Allah, itulah diantaranya isi buku ini. Maka ini buku menjadi sangat penting sebagai pedoman bagi warga persyarikatan, apalagi bagi pimpinan. Maka seyogianya para pimpinan ini memiliki buku ini sebagai acuan kita dalam berorganisasi, dalam mencerahkan umat, dan kita bisa memahami tentang produk dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah di samping buku-buku yang lain. Maka buku ini menjadi sangat penting, dan mudah-mudahan para pemirsa di mana saja berada ini bisa segera memiliki, atau paling tidak bisa pinjam, bisa melihat-lihat, dan seterusnya. Di toko buku SM ada, kemudian di konter-konter resmi dari Muhammadiyah juga ada, insya Allah ya. Saya kira demikian.
Para pemirsa yang dirahmati Allah, kalau harganya tidak ada di sini ya, saya tidak paham harganya. Nanti bisa ditanyakan langsung kepada SM Corner atau ke toko Suara Muhammadiyah yang ada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Yogyakarta itu. Saya kira demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.